Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kabar kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang alat-alat pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara pernapasan perut dengan pernapasan dada. Nah, kalian simaklah video berikut ini. Akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan secara mudah dan singkat. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer atau udara bebas yang kita hirup, yang menyediakan kandungan oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Nah, manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Tukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi sendiri dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu respirasi luar, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua, ada respirasi dalam, ketika terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Satu, respirasi dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau menggerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada menjadi lebih rendah sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kedua, respirasi perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar, sehingga volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat-alat atau organ-organ yang digunakan dalam proses pernapasan yang pertama, kafum nasalis atau rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, paru-paru atau pulmo, dan di dalam paru-paru terdapat alveoli dan pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Mari kita bahas bersama. Kafum nasalis. Hidung adalah organ indera penciuman. Ujung saraf menstimulasi bau di udara, kemudian impuls saraf dihantar oleh saraf olfaktorius ke otak sehingga sensasi bau akan dipersepsikan. Dalam selaput lendir terdapat banyak kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Udara yang dihirup akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring oleh bulu hidung. Kemudian zat kimia di udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung, dan udara akan disaring, dihangatkan, dan dilembabkan oleh sel epitel yang memiliki lapisan mukus sekresi sel goblet dan kelenjar mukosa. Lalu gerakan silia akan mendorong lapisan mukus ke posterior di dalam rongga hidung dan ke superior saluran pernapasan bagian bawah menuju faring. Kemudian sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap dan gas membawa informasi menuju otak sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Selanjutnya ada faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan orofaring dan nasofaring.
Faring sendiri memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas dari debu dan suhu udara mendekati suhu tubuh. Faring berfungsi sebagai penghangat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung. Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Kedua, fungsi suara. Bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring, membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Fungsi pengecapan. Terdapat ujung saraf olfaktorius dari indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringeal. Fungsi pendengaran. Saluran auditori memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah, kemudian udara masuk ke telinga tengah. Pendengaran yang jelas bergantung pada adanya udara di tekanan atmosfer pada tiap sisi membran timpani. Fungsi perlindungan. Jaringan limfatik faring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berproses terhadap antigen, misalnya mikroba. Kemudian ada laring. Laring adalah organ yang berongga yang terletak antara faring dan trakea. Dindingnya dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Laring berfungsi untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan. Ada dua lipatan mukosa yaitu pita suara palsu dan pita suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Di bagian laring terdapat beberapa organ yaitu epiglotis. Adalah katup tulang rawan untuk menutup laring ketika proses menelan makanan. Saat bernafas epiglotis terbuka. Tapi pada saat menelan epiglotis menutup laring. Jika bernafas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru tidak dapat disaring, dilembabkan, dan dihangatkan. Kedua, ada pita suara. Terdapat pita suara yang dapat ditegakkan dan dikendurkan, sehingga lebar sela-sela antara pita-pita tersebut berubah-ubah sewaktu bernafas dan berbicara. Selanjutnya kita bahas trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan luar yang terdiri dari jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pipa otot polos yang membungkus trakea dalam susunan helik. Trakea berfungsi untuk mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing dengan sel goblet dalam trakea, memproduksi lendir untuk menahan benda asing, bakteri dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Membantu fungsi pencernaan, tulang rawan yang berbentuk cincin memungkinkan trakea lebih mudah untuk menelan makanan. Membantu batuk, trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen agar udara mengalir lebih cepat saat keluar sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Berikutnya bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang lagi menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronkial yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Bronkus berfungsi untuk memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang beresiko membahayakan paru-paru, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Selanjutnya ada bronchiolus, cabang ke-12-15 bronkus yang tidak mengandung lempengan tulang rawan dan kelenjar submukosa, terdiri dari otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid bersilia, dan sel bronkiolar tanpa silia. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai menjadi bronchiolus terminalis.
Bronkiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah-ubah. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh lapisan pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut dan diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang lebih besar karena lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan sekitar 375 sampai 600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri 325 sampai 550 gram. Setiap paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah lobus medium, dan yang paling bawah lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut visura. Selanjutnya alveoli. Alveoli ini bentuknya bulat poligonal, berdinding sangat tipis pada bronkioli terminalis dengan jumlah sekitar 200-500 juta. Sel epitel alveoli terdiri dari sel alveolar gepeng. Jumlahnya hanya 10% menempati 95% alveolar paru. Kedua, ada sel alveolar besar. Jumlahnya 12% menempati 5% alveolar. Alveoli berfungsi sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Berikutnya ada pleura. Membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, dan kolagen. Bagian pleura yang melekat pada paru disebut pleura visceral, dan yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Di antara kedua pleura terdapat cairan pleura dengan jumlah sekitar 10 mili yang berfungsi sebagai pelumas agar memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Pleura mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Pleura berfungsi untuk membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat bernafas, sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke paru-paru. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari materi kita tentang sistem pernapasan pada pelajaran kita kali ini, maka kerjakanlah latihan berikut ini.